Sampun, Ibu. Sudah ya. Nggih. Ya. Ibu dengan sebentar, Bu Lisna Nurhayati. Oke, Nggih, Ibu Bu. ngajar di mana? Yang di SD Negeri Tiga Lingah, Bu, di Selemadak Barat, Tabanan. Oh, Tabanan. Berarti guru bidang studi ya, kelas 1 sampai kelas 6. Nggih, Bu. Oke. Oh ya, baik Bu. Saya ingin Ibu mensimulasikan kegiatan pembelajaran yang menunjukkan kreativitas dalam memotivasi siswa sehingga tercapai kebermaknaan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan pemantik serta melakukan asesmen awal. Nggih, Bu. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi bersama Ibu Lisna di sini. Baik anak-anak, coba anak-anak lihat ke halaman sekolah. Nah, di halaman sekolah kita ada tumbuhan anak-anak. Ada tumbuhan, ada bunga yang baru tumbuh, ada pohon yang baru tumbuh. Nah, itu kira-kira siapa yang menciptakan anak-anak? Eh, nah, eh, kemudian ada pagi, ada siang, ada malam. Nah, eh, proses ini proses ini terjadi karena kehendak siapa kira-kira? Eh, Oke, kemudian saya lanjut Bu ya. Oke, saya ingin Ibu em, mengimplementasikan boleh PBL atau PJBL. Mau ambil yang mana Bu? PBL, Bu. PBL. Oke, silahkan eh, implementasikan kegiatan inti pembelajaran dengan model PBL. Baik, kegiatan inti. Pertama-tama siswa saya siswa itu menonton video terlebih dahulu, video pembelajaran. Kemudian Hmm. setelah menonton video pembelajaran, anak-anak saya berikan lagi pemahaman tentang Trimurti dan kemudian di sana Tiang membagi kelompok dengan memberikan LKPD sudah berisi permasalahan. Kemudian permasalahan itu adalah bagaimana jika Dewa Brahma itu tidak menciptakan sesuatu, bagaimana jika Dewa Wisnu itu tidak memelihara dunia ini, dan permasalahan yang ketiga, bagaimana jika Dewa Siwa itu tidak melebur alam ini. Nah, itu siswa akan memecahkan masalah tersebut bersama dengan kelompoknya, Bu. Sintak PBL ada apa saja Bu? Sintak PBL ada eh, sintaknya ada kompetensi inti di dalamnya ada pendamping. Enggak. Langkah-langkah implementasi PBL ada apa saja sintaknya? Ada 5 itu sintaknya Bu. Sintak PBL Oke, kemarin kan udah nyusun model PBL. Jadi modelnya nggak berisi sintak PBL. berisi, Bu, Oke, apa saja sintaknya? melakukan asesmen. Kan? Yang pertama ada orientasi masalah. Kemudian yang kedua apa Bu? Setelah orientasi masalah, eh, penyusunan modul, Bu. Nah, bukan. Oke, Ibu nggak paham sintaknya ini. Jadi sintak PBL itu yang pertama orientasi pada masalah. Kemudian yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu sintak PBL, Bu. Jadi kegiatan pembelajaran yang Ibu simulasikan tadi hendaknya menggambarkan langkah-langkah kelima tahapan sintak PBL yang saya sebutkan tadi. Iya, Nah, seperti itu, Bu ya. iya, Bu. Oke, kemudian saya lanjut ke Oke, coba disimulasikan, Bu, keterampilan penggunaan media pembelajaran baik konvensional maupun digital. Kalau konvensional itu biasanya guru
selalu hanya memberikan diskusi, Bu. Diskusi, maksudnya ceramah, metode lama. Kalau sedangkan yang media digital sudah memberikan video seperti video pembelajaran, game-game interaktif seperti itu, Bu. Oke, saya ingin Ibu memsimulasikan kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, thinking, dan decision making, Bu, ke dalam kegiatan pembelajaran. Maksudnya ini di pemantik, Bu. Nih, Bukan, Bu, dalam kegiatan pembelajarannya, di kegiatan inti, Bu, di yang kegiatan. mengintegrasikan, ada kegiatan yang mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis siswa, creative thinkingnya, reflective thinking, decision making. Eh, oh, anak-anak, Ibu mempunyai sebuah apa tadi melalui pertanyaan pemantik Ibu, siapa sih yang menciptakan eh, dunia ini? Siapa sih yang kira-kira me- eh, memelihara dunia ini sehingga Bentar, Bu, saya stop. Itu kan pertanyaannya siapa? Berarti Ibu menyuruh siswa, berarti kan menyebutkan ya siapa. Apakah dengan menyebutkan itu sudah melatih keterampilan berpikir kritis? belum, Bu? Masih di Belum. C Oke. satu. Oke, paham kan ya? Ya, Oke, ya, saya Bu. lewat kalau begitu, Bu. Ya, berarti belum tergambar critical thinkingnya. Ini. Oke, saya lanjut, Bu. Disimulasikan kemampuan mengkontekstualisasi dan mengintegrasikan materi ke dalam kehidupan nyata yang berorientasi pada nilai moderasi beragama. Ah, baik anak-anak, eh, jika di rumah, eh, nah mainan anak-anak berserakan, eh, kalau tidak dibersihkan, nah itu bagaimana dampaknya? Nah ini berkaitan dengan eh, pencipta, kita eh, menciptakan, bagaimana kita menciptakan rumah yang bersih eh, agar eh, agar rumah kita itu rapi. Nah, di sini eh, tadi Ibu kaitkan dengan pencipta Brahma gitu. Dan kalau di kehidupan sehari-hari, eh, kalau tidak dibersihkan itu bagaimana dampaknya? Seperti itu, Bu. Oke, Bu, saya ingin Ibu menyebutkan sloka Puja Trisandya bait ketiga, Bu. Bait ketiga. Mm. Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Iswara Paramiswara Brahma Wisnuscha Rudrascha Purusa Parikirtita. Dalam bait ketiga ini, umat Hindu mengakui Tuhan sebagai manifestasi. Diulang, Bu, ya bait tiga. Suaranya Ibu putus, putus. Nih, diulang, Bu, bait ketiga. Nggih, Bu. Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Iswara Paramiswara Brahma Wisnuscha Rudrascha Purusa Parikirtita. Nah, Oke, apa maknanya, Bu? maknanya di mana umat Hindu mengakui Tuhan itu sebagai manifestasi eh, dari dewa-dewa besar seperti Siwa, Brahma, Wisnu, dan Rudra eh, sebagai aspek Tuhan yang satu, Bu. Tuhan satu.
Oke, saya lanjut Bu ya. Kemarin kan Ibu sudah menyusun modul P5. Iya. Bisa dijelaskan Bu alur penyusunan modul P5-nya? Eh, Modul P5 Tiang itu kearifan lokal Bu dengan tema membuat canang sari. Kemudian alurnya yang Oke. pertama itu Tiang akan menjelaskan apa saja bahan-bahan untuk membuat canang sari, kemudian mengajak siswa menonton video bagaimana cara membuatnya, eh, dan apa makna dari canang tersebut. Kemudian di hari kedua itu baru kita mempraktikkannya, Bu. Oke, kebalik Bu ya. Temanya kearifan lokal, topiknya baru membuat canang sari ya. Oke. Oke. Ya, saya ingin tanya terkait dengan PTK-nya Bu. PTK-nya apa yang disusun Bu? PTK Tiang yang disusun adalah hasil belajar, Bu. AJT apa judulnya Bu? Sebetulnya penerapan model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan hasil belajar agama Hindu Trimurti siswa kelas 3 di SD Negeri Tiga Lalang Linggah, Bu. Oke. Apa masalah hasil belajarnya, Bu? Sehingga Ibu mencoba merancang PTK untuk meneliti hasil belajar. Memangnya permasalahan hasil belajarnya kenapa, Bu? Karena eh, ada beberapa siswa yang masih nilainya di bawah KKM, Ibu. Oke. Komponen PTK ada apa saja, Bu? Komponen PTK itu ada judul, latar Mhm. belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, eh, tindakan atau langkah-langkah konkret, desain penelitian, Oke, pengumpulan. ya. Dalam Ibu menyusun modul ajar, sebutkan teori belajar yang Ibu gunakan untuk penyusunan modul ajar, Bu, dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Teori yang saya gunakan dalam menyusun problem based learning itu ada teori konstruktivisme, Bu. Lagi? Teori belajar sosial, Hmm. teori kognitif, teori motivasi. Teori belajar, teori motivasi. Nggih, teori belajar, Motivasi itu variabel, penelitian, apa teori belajar? teori teori belajar. Oke. Hmm. Kalau teori belajar, kenapa orang mengukur motivasi belajar, Bu? Hmm, Oke, saya lanjut, Bu ya. nggih, Jelaskan alur pengembangan perumusan tujuan pembelajaran, Bu. alur alur Alurnya, oh, alur perumusan tujuan itu didapat dari CP, Bu, yang sudah ditentukan dalam kurikulum. Kemudian baru mendapatkan tujuan pembelajaran. tujuan Kemudian pembelajarannya Ibu buat sendiri apa gimana? buat sendiri sesuai dengan ini juga, Bu, yang di kurikulum CP. Oke, ya. Lalu bagaimana Ibu menyusun ATP-nya, Bu? Menyusun ATP, eh, menyusun ATP itu dari tujuan pembelajaran, Bu, diambil dari eh, sesuaikan dengan pembelajaran agama Hindu. Oke, sebutkan komponen dari modul ajar, Bu. Komponen ada informasi umum, Terus, ada kompetensi inti, terus, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, inti, dan penutup, asesmen, asesmen awal atau asesmen diagnostik, asesmen proses, asesmen produk,
asesmen sikap, pengayaan Oke, ya, remedial, ya. Tadi kan Ibu menyebutkan di modul ajar itu ada asesmen, Bu. Oke, jenis asesmen yang Ibu gunakan asesmen apa saja, Bu? Atau jenis asesmen yang Ibu ketahui ada asesmen apa saja? asesmen diagnostik, Bu, Ibu. Tujuannya Terus, untuk oke, selain mempermudah asesmen diagnostik, asesmen apa lagi ada? asesmen proses, Oke, proses lagi. asesmen produk, Terus, ada apa lagi? asesmen nilai, Ah, asesmen sikap, oke. Bagaimana Ibu menyusun instrumen penilaian, Bu? menyusun instrumen penilaian, hmm, dengan mungkin dengan membuat pertanyaan-pertanyaan, Bu. Ya, itu kan gimana alurnya Ibu menyusun pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang disebut dengan instrumen. Sekarang bagaimana Ibu menyusun itu? Membuat kisi-kisi terlebih dahulu, Terus, kemudian mm, membuat pertanyaan. Saya blank, Bu. ya, ya, Bu. Oke, oke. Ya, ya. Ya, kemarin kan sudah di Lokakarya itu Ibu menyusun instrumen. Ada yang instrumen yang kognitif dan ada yang non-kognitif. Nih, Oke, nggih. Ampun, Bu. Terima nih, kasih ya. nih, terima Oke, kasih Bu ya. sama. Nggih, Ibu bisa stop record dan lip. Nggih. Terima Nih, kasih, Bu ya. nih.